Halo, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih Anda telah menonton. Dan ini adalah kelanjutan yang kemarin bahwa si Jaka waktu itu sedang menggali-gali tanah karena menurut peta di situ ada harta karun. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak video berikut ini. Siang itu, Jaka terus menggali tanah karena dia yakin dengan mimpinya hingga menimbulkan lubang yang begitu tinggi. Dia menggali tanah udah berhari-hari sampai akhirnya menimbulkan lubang seperti ini tingginya. Dia terus tidak putus asa. Karena kenapa? Karena dia selalu diejek sama tetangganya bahwa dia miskin dan tidak punya apa-apa. Meski demikian diejek terus-menerus, Jaka terus saja bekerja dan dia tidak putus asa. Suatu waktu akan saya balas mereka itu. Ketika terus mencangkul, tiba-tiba pacunya terkena benturan yang sangat keras. Dia kaget. Wah, ternyata koin emas. Banyak sekali. Waduh, bagaimana ini? Jaka sampai kebingungan. Bagaimana ini? Akhirnya dia kumpulkan koin emasnya dan masukkan di karung. Ternyata kalau diangkat kira-kira ada lebih dari 20-30 kg koin emas. Lalu dia bawa ke rumah, tapi dia bingung, dia taruh saja di rumah, begitu saja. Lalu dia pergi lagi untuk mencari harta karun yang kedua. Setelah sampai di penggalian, dia terus menggali, dan tanpa lelah. Dan akhirnya dia menemukan batangan-batangan emas yang begitu banyak sekali. Kalau ditimbang itu kira-kira ada sampai 50 kilo. Karena banyak sekali. Tapi dia tidak puas. Lalu hari ketiga dia berangkat lagi untuk mencari lagi. Di hari ketiga ini dia agak lelah juga, tapi dia tetap penasaran, ingin mendapatkan lebih. Siapa tahu masih ada. Karena di peta harta karun itu ada 3 barang yang disimpan sama kakeknya. Tiba-tiba paculnya terkena sebuah peti. Dan ketika dibuka, petinya berisi berlian. Petinya tidak begitu besar, tapi kalau dihitung-hitung itu begitu banyak sekali. Kalau diuangkan mungkin bisa jadi miliaran, bahkan triliunan. Akhirnya Jaka pulang ke rumah dan dia memandang di sekitarnya. Dulu saya miskin, tapi sekarang saya kaya. Tapi tetap dia bingung bagaimana cara mengelola hasil harta karun ini. Akhirnya dia menemukan ide bahwa dia harus pergi ke pasar, dijual satu persatu, dan jangan ke tempat yang sama. Jadi dia pergi ke sana ke sini untuk menjual. Dan akhirnya pulangnya dia membawa uang begitu banyak. Terkadang dia tersenyum sendiri. Wah, ini kalau ada orang yang mengejek saya, akan saya beli juga tuh rumah-rumah mereka itu. Pasti saya beli. Pasti mereka kaget apa yang saya dapatkan ini. Mereka tidak tahu. Dan mungkin mereka juga akan menebak-nebak uang dari mana tuh si Jaka. Tapi Jaka tetap tersenyum. Dia bangga sama kakeknya dan bilang terima kasih sama kakeknya. Kakek, terima kasih atas pemberianmu. Jaka akan pergunakan sebaik-baiknya pemberian kakek, dan mungkin ini akan saya turunkan ke beberapa turunan saya. Insya Allah, terima kasih kakek. Akan saya manfaatkan harta yang kakek titipkan pada saya. Ketika Jaka sedang melamun dan membayangkan hal-hal yang indah, datanglah satu orang yang kemarin-kemarin itu selalu mengejeknya. Bahkan Jaka pinjam uang juga tidak pernah memberikannya. Bahkan dia selalu mengejek terus. Halo Jaka, ngapain lu? Kamu ini kerjanya duduk aja. Seperti orang dong. Kamu bekerja. Jangan begitu aja. Kamu makan aja susah. Langsung perasaan Jaka itu bagai disayat-sayat dan dia berpikir orang itu belum tahu siapa saya sekarang ini. Dalam hati Jaka, saya akan beli kamu juga saya mampu. Dalam hatinya Jaka. Tapi Jaka diam saja dan tersenyum. Dia merasa puas dengan ejekan itu. Hei Jaka, kamu ini diajak ngomong. Kok diam saja? Oh iya Pak, saya lagi melamun mikirin bagaimana besok bisa makan. Sambil mengeluarkan sebatang rokok, Jaka menghisapnya. Kamu ngerokok juga bisa itu, tapi kamu tidak bisa beli makan. Bagaimana kamu ini? Orang itu berbicara terus, tapi Jaka terus merokok. Lalu dia ingat bahwa di peti itu ada sebuah cawan kecil, ada 2 biji, lalu dia keluarkan. Dia sengaja dipakai untuk asbak, dan dia kasih lihat sama orang itu. Aku tidak makan, tapi asbak aku sekarang ini terbuat dari emas. Kamu punya tidak? Jaka mulai sombong, dan dia tidak mau direndahkan lagi sama orang itu. Orang itu terbengong sesaat. Lalu Jaka dengan puasnya dia loncat seraya berteriak dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Saya sekarang jadi orang kaya. Kalian jangan menghina saya terus. Biar saya tidak kerja tapi saya punya harta banyak, kata Jaka dengan sombongnya. Lalu orang itu terheran-heran. Jaka dapat emas dari mana itu ya? Dia akhirnya pergi begitu saja karena dia malu sama Jaka. Karena dengan banyaknya uang Jaka jadi pusing. Akhirnya dia membeli rumah untuk dia sendiri. Rumah yang begitu besar dengan harga yang
yang sangat mahal. Lalu Jaka datang ke kantor perumahan untuk membeli rumah-rumah yang besar-besar. Dia tidak mau yang kecil-kecil. Dia memilih beberapa kapling dan dijadikan satu. Lalu Jaka setelah itu pergi meninggalkan kantor dan dia melihat rumah yang dibelinya itu. Wah, luar biasa. Ini rumah luas sekali. Bahkan saya nginjaknya itu belum pernah, baru kali ini, kata Jaka dengan bangganya. Mudah-mudahan ini awal yang baik buat saya. Lalu Jaka pindah ke tempat itu dari gubuknya. Tapi gubuknya itu tidak mau dia jual karena itu adalah peninggalan juga dari kakeknya dan ayahnya. Dia lalu melihat-lihat sekeliling rumah, begitu indahnya. Rumah ini memang luar biasa. Lalu Jaka membeli perabotan yang lengkap, apapun yang ingin dia beli. Dan tidak ada sejengkal pun tempat yang kosong, kecuali di tengah rumah. Dia perabotan dibikin lengkap, bahkan yang bekerja di rumahnya pun dia sewa untuk dibayar bulanan. Orang-orang itu senang karena Jaka begitu baik padanya. Pegawai-pegawai itu dengan sukarela bekerja dengan ikhlas untuk Jaka karena Jaka tidak berhenti-hentinya memberikan uang kepada mereka. Bahkan mereka pun dibelikan apapun yang mereka inginkan. Bahkan orang itu membutuhkan rumah, dia belikan juga rumah yang bukan rumah sembarang rumah. Rumah yang mewah termasuknya. Dihadiahkan untuk pekerja yang bekerja di rumah dia. Begitu baik Jaka pada mereka. Mereka pun tambah segan sama Jaka. Jaka tidak sombong, tapi dia sombong kepada orang-orang yang dulunya pernah sombong sama dia. Bahkan dia membelikan rumah untuk pembantu-pembantunya di rumah satu persatu. Dia kasih rumah. Yang kerja di rumah Jaka itu sungguh bahagia mendapatkan majikan seperti Jaka. Jaka pun tidak pernah kekurangan uang. Dan Jaka pun tidak pernah kekurangan emas. Karena di rumahnya masih bertumpuk-tumpuk emas. Entah sampai kapan habisnya. Sampai juga dia bingung bagaimana cara menghabisinya. Tapi dia berpikir, kalau saya habiskan sekarang, pasti akan habis. Mendingan saya investasi buat beli rumah lagi. Terus Jaka pergi lagi ke tempat yang lain untuk membeli rumah lagi untuk dia. Dan mungkin nantinya dikasih untuk anak-anaknya. Kali ini Jaka membeli rumah yang begitu besar. Bahkan kalau jalan muter-muter di dalam rumah juga pasti capek. Rumahnya begitu mewah, begitu besar. Sekalian Jaka membelikan perabotannya untuk di dalam rumah. Jaka puas dengan keadaan dia saat itu. Tapi dia tetap tidak sombong, karena setiap ada yang datang meminta-minta, pasti dia kasih. Dan bukan cuma dikasih uang recehan, dia dikasih uang yang begitu banyak sama Jaka. Hingga akhirnya pengemis-pengemis itu seakan-akan sujud sama Jaka, tapi Jaka tidak suka seperti itu. Hari berganti hari, Jaka terus menjaya. Dan hari itu dia ingin sekali membeli kendaraan untuk bepergian. Lalu dia pergi ke showroom mobil, dan dia membeli sebuah mobil sport yang mewah. Lalu dia pamerkan kepada tetangga-tetangganya yang dulu selalu mengejeknya. Jaka hari itu jalan-jalan ke tempat kampungnya dia sekalian melihat gubuknya dengan membawa mobil mewahnya yang baru dibelinya. Di perjalanan, Jaka ketemu dengan orang-orang yang dulu selalu mengejeknya. Tapi dalam hati dia, sekarang saya tidak ingin sombong lagi. Dan saya tidak mau takabur. Jaka pun sekarang udah bisa membeli sebuah kapal pesiar sendiri. Jiwa Jaka yang dulu miskin dan sekarang menjadi orang kaya, Jaka keinginannya harus terus membeli apapun yang dia inginkan. Tapi Jaka sekarang tidak sombong. Seperti keinginannya dia ingin balas dendam, tapi dia urungkan. Sekarang ketika dia ke rumah dia yang dulu, yang gubuk itu, dia selalu ketemu tetangga-tetangganya. Lalu dia sapa dengan ramahnya dan memberikan apapun yang dia ingin berikan. Rumah gubuk yang dulu dia tinggalin, sekarang sama dia dibikin tetap seperti itu, akan tetapi dibikin permanen dan lebih bagus. Dicat dengan bagus, diberi taman yang bagus. Karena dia tahu itu adalah peninggalan kakeknya dan peninggalan orang tuanya. Maka dia tidak ingin menjual sama orang lain. Jaka lama berkeliling di kampungnya, menggunakan mobil mewah, dengan membawa uang banyak, lalu dia bagi-bagikan kepada tetangga-tetangganya. Dulu tetangganya yang suka mencibir dia begitu malu melihat Jaka yang sekarang, karena Jaka orang yang begitu baik sama mereka. Bahkan dulu dalam hati Jaka ingin balas dendam, tapi dia urungkan karena dia pikir balas dendam tidak baik. Hingga akhirnya Jaka menemukan seorang gadis yang cantik sekali. Gadis itu orang desa sebetulnya, tapi dia dandan dengan ala kekota-kotaan. Perempuan itu baik, namanya Noni. Noni selalu bertingkah manis di depan orang-orang. Dia tidak sombong, dia baik hati, dan dia juga pandai memasak. Hingga ketemu Jaka dan Jaka pun memperhatikan dia. Dia suka sama penampilan Noni. Karena Noni itu bertingkah biasa-biasa aja, tidak seperti layaknya wanita-wanita sekarang yang banyak tingkah dan banyak kemauan. Tapi Noni orangnya tidak begitu. Bahkan ketika diajak jalan sama Jaka pun dia agak ragu-ragu karena dia pikir takut kalau Jaka berpikir kalau dia suka sama hartanya Jaka.
Bahkan Jaka juga tidak peduli dia suka harta dia apa tidak, tapi melihat Noni orangnya seperti itu, Jaka tetap suka sama Noni, dan akhirnya mereka berpacaran resmi. Mereka berjalan-jalan berduaan kemanapun dia mau, karena Jaka tidak perlu bekerja. Jaka itu banyak uang dan banyak simpanannya. Artinya simpanan emasnya itu tidak akan habis-habis. Bahkan kalau emasnya dijual satu batang pun menjadi uang begitu banyak. Maka dari itu, dia mengajak jalan-jalan Noni hingga mereka berjanji akan sehidup semati. Di mata orang, Jaka dan Noni begitu serasi. Bahkan tetangga-tetangga yang dulu ikut mendukungnya. Beberapa bulan kemudian, Jaka bertemu Noni terus tiap hari dan dia berjanji akan menikahinya secepat mungkin. Noni pun setuju. Lalu mereka berdua datang ke orang tua Noni untuk meminta izin atas pernikahan mereka. Sementara Jaka tidak punya siapa-siapa. Dia datang sendiri dan melamar Noni. Orang tua Noni begitu senang karena Jaka orangnya begitu tanggung jawab dan jujur. Lalu mereka melangsungkan pernikahan dengan mewahnya di tepi pantai. Mereka bersuka cita, tetangga-tetangganya semua diundang, dan yang hadir pun bersuka cita karena pernikahan yang mewah itu tidak dibatasi oleh Jaka untuk siapapun yang mau makan di situ. Bahkan orang-orang yang lewat pun disuruh masuk, suruh makan dulu untuk mencicipi hidangan-hidangan yang Jaka sajikan di pernikahannya. Kita tunda pernikahan karena pernikahannya sudah berlangsung berhari-hari. Lalu Noni dan Jaka sekarang hidup berumah tangga dengan sempurna dan bahagia. Bahkan di dalam lubuk hatinya Jaka, dia tidak pernah berpikir akan seindah itu hidupnya. Dalam pikirannya dia akan seperti dulu-dulu, tapi ternyata kehidupannya berubah. Mendapatkan wanita yang begitu cantik, anggun, dan mempesona. Noni juga begitu. Noni begitu bahagia dinikah sama Jaka. Karena Jaka orangnya tidak banyak permintaan dan tidak macam-macam. Dia berdua selalu tertawa. Sepertinya mereka tidak ada beban apapun. Beberapa bulan kemudian berganti tahun. Dan tahun berganti tahun. Jaka kini dan Noni mempunyai seorang anak yang begitu cantik. Noni selalu mengajaknya jalan-jalan dan selalu mengajarkan yang baik-baik kepada anak-anaknya, karena di masa depan anak-anaknya perlu mandiri. 10 tahun kemudian, Jaka dan Noni mempunyai 2 orang anak. Bahkan si Jaka begitu baiknya karena dia mempunyai sahabat sejati, yaitu domba peliharaannya dari kecil, yaitu si Jalu. Sekarang dia udah tumbuh seperti layaknya raja di rumahnya Jaka itu, karena dia adalah teman satu-satunya Jaka ketika miskin. Jaka memperlakukan si Jalu seperti raja. Bahkan makanannya pun terjamin. Bukan cuma rumput-rumput saja sekarang yang dikasih. Apapun yang sayuran yang bagus-bagus dia belikan untuk si Jalu. Dan akhirnya cerita ini tamat.